82 itu tahun ini disebut sebagai tahun P-Bet. Dan kita tahu tahun P itu bicara tentang mulut. Jadi tahun mulut itu satu dekade ya. Dari 2 tahun lalu 5780 sampai 5789 nanti bicara tentang tahun mulut. Ya, jadi perhatikan mulutmu, karena memang mulut kita ditutup itu sejak tahun mulut memang ya. Jadi masker itu disuruh tutup mulut itu sejak memang masuk tahun mulut, karena kita percaya begini, dunia ini pun dijadikan itu karena mulut Tuhan, karena perkataan Tuhan. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Dan kita mau belajar ini sedikit, dan saya berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini itu berdampak di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, bicara tentang tahun P-Bet 5782 ya. Kalau kita lihat tradisi daripada Yahudi, ini disebut sebagai tahun Semitah juga, atau tahun Sabat. Karena 5782 itu tahun yang ke-7. Jadi kalau dibagi 7 pas dia. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-7, tahun 14, tahun 21 sampai sekarang 5782 itu disebut sebagai tahun Semitah atau tahun Sabat. Jadi ini bilangan tahun ke-7. Bicara tentang Sabat, kita mengerti Sabat itu artinya berhenti. Sabat itu artinya istirahat. Dan saya percaya ada makna khusus yang Tuhan mau sampaikan di tengah-tengah kita. Di tahun ini 5782 ini sepanjang setahun ke depan, ini tahun Sabat. Tahun Sabat artinya kita perlu ada di dalam perhentian, kita perlu ada di dalam istirahat. Kenapa? Karena sudah 1,5 tahun lebih kita begitu capek, kita begitu letih, begitu lelah, kehilangan semangat, kehilangan kekuatan menghadapi pandemi yang begitu luar biasa. Capek. Dan Tuhan kasih pesan khusus bagi kita tahun ini, istirahat, tenang. Karena apa? Sabat itu bicara harinya Tuhan. Artinya Tuhan yang intervensi, itu tahun miliknya Tuhan. Itu momen miliknya Tuhan. Itu makanya dalam undang-undangnya Yahudi, dalam hukum Taurat itu, di tahun ke-7 itu, ya, di tahun Sabat itu, yang pertama memang orang nggak boleh kerja, istirahat. Ngapain? Nikmati Tuhan. Jadi pesan Tuhan bagi kita di dalam sepanjang 1 tahun ke depan, bukan saya bilang kita pensiun semua nggak kerja, enggak juga. Jadi artinya istirahat itu begini, nikmati Tuhan. Karena ini harinya Tuhan, saya percaya tahun ini menjadi momen Tuhan rasanya begitu dekat. Jadi harusnya di tahun ini kita harus lebih banyak nikmati Tuhan. Sudah cukuplah kekhawatiranmu yang begitu lama, yang setelah 1,5 tahun kita jalani, toh nggak berubah kok. Sudah adakah orang yang doa puasa 40 hari 40 malam untuk COVID? Sudah. Semua strategi sudah dicoba dan COVID tak berakhir. Apakah kita harus berpikir strategi-strategi yang lain? Enggak. Memasuki tahun Sabat, tahun Semitah ini, bagian kita ngapain? Istirahat, tenang. Seperti lagu kita bilang, tenanglah jiwaku. Jadi jiwamu harus tenang. Kenapa? Ada Tuhan. Bilang sama sebelahmu, tenanglah, ada Tuhan. Jadi 5782 itu bicara tahun Sabat. Jadi bagi orang Yahudi, kalau mereka punya kebun ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu diolah. Tahun ke-7 kebun itu dibiarin istirahat. Di dalam hukum Taurat juga mereka boleh bekerja 6 hari. Hari ke-7 nggak boleh kerja, nikmati Tuhan. Pertanyaannya begini, bagaimana mereka bisa menghidupi hidup mereka di masa-masa Sabat itu? Ingat, Sabat bicara hari Tuhan, tahunnya Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang hebat di sini.
Saudara, kalau kita bicara tentang tahun Sabat ini, hari Sabat, bicara tentang Sabat ini dimulai ketika perjalanan Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di padang gurunlah Sabat itu pertama kali dideklarasikan. Ya, kalau saudara nanti punya waktu, saudara bisa baca di kitab Keluaran pasal 16. Dan Sabat ini momennya juga terjadi agak unik, ya. Jadi momen Sabat dengan manna itu terjadi di waktu yang sama. Jadi kisahnya waktu itu di dalam Keluaran 16, ya, ketika bangsa itu melewati Laut Merah, udah banyak mukjizat yang mereka alami. Masa di Mesir ada 10 tulah, dan itu sudah mukjizat yang luar biasa, sampai anak sulungnya orang Mesir mati tapi orang Israel selamat. Kemudian mereka keluar, ketemu sama Laut Merah, laut terbelah, mereka selamat menyeberang, tentara Mesir dibinasakan. Dan ada mukjizat-mukjizat lain. Bayangin, mereka sudah mengalami mukjizat demi mukjizat, tetapi tetap bangsa itu di Keluaran 16 bersungut-sungut. Di dalam Keluaran 16 itu kira-kira beginilah kata umat Israel itu kepada Musa dan Harun. Lebih enak kalau kami tadi mati dibuat Tuhan di Mesir, tetapi di depan kami ada kuali berisi daging dan ada roti. Jadi bagi mereka begini, nggak ada mujizat-mujizat. Yang enak itu kalau di Mesir mati, tapi di depan ada daging, ada makanan. Gitu. Jadi yang mereka pikirin masih perut mereka. Sudah ngalami mujizat yang luar biasa, tetap perutnya yang dipikirin. Dan mulailah bangsa itu bersungut-sungut. Keluaran 16 mencatat bangsa itu bersungut-sungut. Bilang sama sebelahmu, bersungut-sungut. Ngomel. Tapi saudara, kalau saudara baca Keluaran 16, tadi waktu saya baca, hati saya begitu tenang. Karena di Alkitab itu dicatat begini, ketika bangsa itu bersungut-sungut, Tuhan gak marah dan dia ambil meteor satu, dia lempar dan matilah semua bangsa itu. Enggak. Tuhan mendengar sungut-sungut mereka, dan sungut-sungut itu dijawab dengan mujizat. Amin. Ketika bangsa itu bersungut-sungut, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 16 ayat 11 ayat 12 bilang begini, Aku Tuhan telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Saya waktu baca ini tadi, selama ini di pikiran saya begini, sungut-sungut dosa, marah Tuhan. Saya baru ngerti, sungut-sungut pun dapat mujizat. Amin. Saya hanya ingin mengungkapkan kepada saudara bahwa kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang sangat hebat. Yang saya hanya mau bilang sama saudara, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena sungut-sungutmu pun dia jawab dengan mujizat. Amin. Oh, ini kayaknya saya lagi khotbah kepada orang yang gak pernah sungut-sungut dalam hidupnya. Selalu bersuka cita dan bersemangat. Saya tahu pandemi ini sudah banyak membuat orang bersungut-sungut. Tapi ada kabar baik bagimu yang sering bersungut-sungut, yang sering ngomel, yang sering berkata, di mana Tuhan? Kabar baik bagimu, bilang sama sebelahmu, Tuhan masih di sini. Tuhan masih mau buat mujizat dalam hidup saudara. Saudara dengarkan tadi firman Tuhan. Lalu firman Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Saya berpikir selama ini sungut-sungut itu kena kutuk. Tapi Keluaran bilang, sungut-sungut diberkati. Kalau bersungut-sungut pun kau diberkati Tuhan, apalagi yang kau takutkan? Amin. Saya punya anak. Kalau anak saya lagi ngomel-ngomel, bersungut-sungut akan keperluan kebutuhannya, bukan saya ambil ikat pinggang atau kayu saya pukuli mereka, enggak. Sebagai bapak,
semampu yang saya bisa, saya akan penuhi apa yang mereka perlukan. Dan kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang baik, yang baginya tidak ada yang mustahil. Kabar baik bagimu hari ini, kabar baik bagi yang sering bersungut-sungut. Jangan pernah lagi berpikir, oh mungkin karena aku sering bersungut-sungut, aku karena sering ngomel, aku kurang mengucap syukur, aku kurang ini, makanya aku begini. Enggak. Jadi boleh Pak, kalau aku sungut-sungut terus silahkan. Karena aku punya Tuhan yang baik. Amen. Karena waktu itu bukan satu orang yang lagi sungut-sungut, kira-kira ada 2 juta orang sungut-sungut. Waduh, itu saya percaya malaikat di surga udah tutup telinga semua. Karena ada 2 juta orang ngomel. Tapi di mata Bapa, sungut-sungut itu jadi suara yang merdu. Dan Tuhan kira-kira bilang begini, anakku lagi butuh aku. Aku pengen tunjukin kepada mereka. Karena Alkitab bilang, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dalam bahasa sederhana saya begini, ketika Tuhan dengar sungut-sungut itu baginya, itu nyanyian yang merdu. Anakku lagi perlu aku. Aku pengen tunjukin kepada mereka bahwa aku Tuhan yang mengasihi mereka. Saudara tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saya selalu ulang-ulangi. Bagi Tuhan menciptakan Adam gampang. Dia ambil debu tanah, dia main-main tanah, dia bentuk-bentuk, dia tiup. Jadi susah. Tapi ketika debu tanah itu jatuh dalam dosa, Tuhan gak lempar dan buang, salah cetak, enggak. Even itu begitu gampangnya dia buat, tapi dia tetap mengasihi buatan tangannya. Ketika jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Aku sendiri yang turun menebus debu tanah yang kamu. Jadi dari kitab Kejadian kita sudah ngerti Tuhan punya kasih sayang yang luar biasa. Itu makanya saya mau tekankan hari ini. Saya nggak tahu entah sudah berapa lama kau bersungut-sungut, mungkin kau kehilangan pekerjaan, kau rajin doa, rajin ikut persekutuan, rajin ikut komsel, gajimu mungkin tadi 500.000, sekarang tinggal 50.000, dan kau mulai bersungut-sungut. Kabar baik bagimu, sungut-sungutmu didengar Tuhan. Omelanmu itu menjadi lagu yang merdu di telinganya. Malaikat boleh mengeluh, tapi malaikat yang mengeluh itu pernah dibuang Tuhan sepertiga, diusir. Malaikat kalau ngomel diusir, dibuang. Bilang sama sebelahmu, malaikat yang begitu taat, sungut-sungut diusir. Tapi kau bilang, sungut-sungutmu didengar sama Tuhan. Malaikat ngomel diusir. Kalian ngomel, langsung dia, ada apa? Hari itu Tuhan bilang kepada Musa, aku mendengar sungut-sungut mereka. Dan Tuhan buat mukjizat. Saya tahu ada banyak di antara saudara yang sedang bergumul luar biasa hari-hari ini, dan kau berpikir, Tuhan, masihkah Tuhan memperhatikan hidupku? Sebagai hamba Tuhan, saya ingin sampaikan kabar baik ini. Bukan hanya persoalanmu, termasuk gerutumu, sungut-sungutmu, omelanmu, kemarahanmu didengar Tuhan. Dan Tuhan gak marah. Dia jawab dengan mujizat. Dan Tuhan bilang, katakan kepada mereka, senja mereka makan daging, waktu pagi mereka kenyang dengan roti. Do they need to work? Mereka perlu kerja untuk itu? Enggak. Saudara, waktu di Mesir mereka makan daging, mereka makan roti, itu kerjanya luar biasa. Saya ulangi sekali lagi. Di Mesir kerjanya capek, dapat roti, dapat daging. Di dalam Tuhan mereka kerja, enggak ngomel, dapat roti, dapat daging.
Jadi Anda mau pilih di dalam siapa? Di luar Tuhan, untuk dapat itu semua kau perlu kerja keras. Di dalam Tuhan, kau ngomel pun diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, enak ya di dalam Tuhan. Jadi saya berdoa sejak saudara mendengar kebenaran ini, kita masuk di dalam tahun Sabat, tahunnya Tuhan. Ada tangan Tuhan yang hebat, dan kita tahu di tahun Tuhan ini kita punya Tuhan yang baik, yang bahkan omelan kita, sungut-sungut kita, Dia jawab dengan berkat, Dia jawab dengan mujizat. Pada masa itu Tuhan juga bicara tentang Sabat. Jadi perhatikan ya, ketika mereka ngomel, Tuhan bilang, pagi kau dapat daging, pagi makan roti, senja itu makan daging. Oke. Dan hari yang ketujuh kata Tuhan, biasanya mereka itu di luar rumah mereka pungut mana sama daging itu. Tapi di hari yang ketujuh kata Alkitab, ya, hari yang ketujuh itu mereka nggak boleh ngambil karena nggak ada. Ya. Tetapi apa yang mereka dapat itu akan jadi 2 kali lipat, cukup untuk hari. Jadi udah sumut-sumut dapat mujizat, dan tiap hari ketujuh gak perlu capek juga. Mereka terima double porsi. Wah, ini dia, mantap ini. Jadi di hari Sabat itu mereka gak perlu buat apa-apa, tapi mereka dapat double, sehingga cukup untuk hari ke-6, cukup untuk hari ke-7. Di tahun 5782 tahun Sabat ini, kalau kemarin kita sudah banyak kehabisan hal karena pandemi, tabunganmu habis, mungkin tadi motormu 2 dijual 1, tadi kalungmu 10 gram tinggal 1 gram, mungkin saya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi saya hanya mau bilang kepada saudara, di tahun payback Tuhan akan beri double porsi bagi saudara. Kenapa? Sumut-sumut aja dijawab. Jadi 5782 bicara tahun Sabat, tahun perhentian, tahun istirahat, tahun kita mengalami ketenangan, kelegaan di dalam Tuhan. Dalam Matius 11:28 dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, dan aku akan berikan kelegaan, istirahat, Sabat bagimu. Jadi Sabat itu bicara istirahat, ketenangan. Tahun ini, payback ini, Tuhan pengen buat hidup kita jauh lebih tenang. Karena apa? Double porsi Dia kasih. Double porsi untuk apa? Supaya kok nggak perlu pusing di tahun ini, tenang. Coba lihat wajah yang di sebelahmu itu, tenang nggak dia? Bilang sama sebelahmu, kau perlu tenang. Karena ini tahunnya Tuhan. Amin. Tahunnya Tuhan, tahun payback. Sumut-sumutmu pun diberkati dengan mujizat. Jadi mau apa lagi? Mau nangis-nangis, mau ngomel-ngomel, mau teriak-teriak, tetap Dia jawab dengan mujizat. Dan jangan lupa, tahun payback itu selain tahun Sabat, pay itu bicara mulut, back itu artinya rumah. Jadi setiap huruf, setiap angka di dalam Yahudi itu ada lambangnya, ada gambarnya. P itu gambar mulut, ya. Mulut itu bicara perkataan, bicara deklarasi. Jadi memang selama 1 dekade ke depan, perhatikan mulutmu, perhatikan apa yang kau deklarasikan, perhatikan apa yang kau ucapkan. Karena segala sesuatu itu tergantung dari apa yang kau ucapkan. Bet itu lambangnya rumah. Jadi di tahun Sabat ini, perhatikan apa yang kau ucapkan di dalam rumah. Jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan kalau hari-hari ini pun kita diizinkan ibadah dari rumah ke rumah, nggak apa-apa. Masih Alkitabiah kok di tahun payback ini. Tapi doa saya adalah kami pun lagi beribadah di rumah hari ini. Saya tahu komsel-komsel yang lain beribadah di rumah-rumah juga.
Dan saya hanya mau ingatkan kepada saudara, di rumah-rumah itu, apa yang sedang kau ucapkan? Jangan lagi besar-besarkan persoalanmu, jangan lagi ucap-ucapkan pandemi yang sedang kau hadapi. Tapi perkatakan Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat. Sehingga apa? Muncul keyakinan. Orang, peribahasa bilang begini. Orang yang sibuk meneliti kegelapan tidak akan pernah ketemu sama terang. Karena yang sedang dia korek-korek gelap. Kapan dia temu terang? Kalau Anda sibuk meneliti persoalanmu, kenapa, dan kenapa, engkau akan tak bisa lihat Tuhan yang hebat sedang lewat di sebelahmu, bawa jawaban bagimu. Kok bisa kelewatannya? Iya, karena matamu fokusmu kepada persoalanmu. Itu makanya saya mau bilang, entah kita sedang beribadah di mana hari ini. Nah, ini yang sedang kau perkatakan apa? Yang sedang kalian bahas di rumah itu apa? PD, perkataan deklarasi di rumah. Jadi di tahun ini, apa yang kau kerjakan di luar itu berhasil atau tidak? Apa yang mau kau buat di luar rumahmu, apapun bisnismu di luar rumahmu, apapun pekerjaanmu keluar dari rumahmu, keberhasilannya itu tergantung di tahun pendek ini apa yang kau ucapkan di rumah. Jadi kalau dari rumah kau percaya bisnisku akan berhasil, itu yang sedang kau perkatakan, itu yang sedang kau deklarasikan, jadilah. Jadi perhatikan apa yang kau ucapkan. Pay back. Mulut rumah. Kita bersyukur kita disuruh juga untuk banyak diam di rumah. Jadi orang tua punya kesempatan untuk deklarasi kepada anak-anaknya. Karena anak-anakmu sudah lebih banyak di rumah. Pertanyaannya sebagai orang tua, kau ucapin apa kepada anakmu? Karena ada banyak orang tua hari-hari ini saking stresnya ngajarin anaknya, mulai dimaki-maki, diambil buku, bodoh sekali kau, itu aja susah. Jadi kalau kau lihat prestasi anakmu di masa-masa corona ini makin menurun, bukan karena salah gurunya Bapak. Oh salah siapa Pak? Salah yang ngajar di rumah. Karena tiap kali ngajar dibilang, bodoh kali pun kau, itu aja pun gak bisa. Betapa gampangnya itu. Ketika saudara ngomong itu, kau sedang deklarasi kepada anakmu. Di tahun payback ini perhatikan. Perhatikan apa yang kau deklarasikan di rumahmu. Perhatikan apa yang kau ucapkan kepada anak-anakmu. Anak saya nomor 2, Salom, itu paling stres kalau lagi disuruh tugas bernyanyi. Tapi setiap kali dia nyanyi salah nada, kita tetap bilang, nyanyikan aja. Kita masih rekam, kita masih kirim, apa yang kita rekam, apa yang kita kirim, karena bagi kita itu sudah baik, itu sudah hebat. Saya nggak pernah bilang, saya ketok dan bilang, memang suaramu fals, memang kau tak tahu nyanyi. Enggak. Mudah-mudahan istri saya ngajarnya begitu. Deklarasi apa di rumah? Kau ucapkan apa ke anak-anakmu? Tahun payback itu bicara tentang apa yang kau ucapkan di rumahmu. Apa yang sedang kau ucapkan ke anak-anakmu? Istri, apa yang sedang kau ucapkan kepada anak-anakmu? Istri, apa yang sedang kau ucapkan kepada suamimu? Mungkin suamimu pagi-pagi berangkat kerja dan dia pulang dan dia bilang, hari ini daganganku gak laku. Ibu, jangan ngomel. Tapi deklarasikan sesuatu yang baik. Tahun payback, apa yang kau ucapkan di rumah. Jadi sebelum suamimu pergi kerja, berkati. Papa, engkau akan diberkati hari ini. Engkau akan dapat 1000 kali lipat dari yang biasanya. Itu deklarasi apa di rumah? Jadi kita bersyukur masih diizinkan Tuhan lebih banyak di rumah.
Karena Tuhan sedang, saya percaya, di tahun ini Tuhan sedang ingin memperbaiki rumah kita. Tuhan ingin sedang memperbaiki setiap rumah tangga hari-hari. Kalau istrimu mungkin mengeluh, aduh kok sakit pinggangku. Kadang-kadang ada suami bilang, makanya banyak kau minum. Jangan. Jadi kalau istrimu lagi sakit pinggangnya, coba sini. Saya senang bikin ilustrasi. Walaupun tertawanya dia, saya nggak tahu entah menyindir atau apa. I have to learn. Saya pun harus belajar. Ketika saya berkorban seperti ini, saya pun belajar, Tuhan, ada yang harus saya perbaiki di rumah saya. Ya. Kadang-kadang istri kita mulai mengeluh, aduh sakit pinggangku. Yang keluar dari mulut kita apa? Omelan. Makanya kau begini. Maka jangan. Jadi kalau yang pinggangnya sakit, peganglah pinggangnya. Di dalam nama Yesus, sembuh. Oh. Kalau mungkin dia ngomelnya terlalu banyak, ya kadang-kadang Bapak lihat juga dompet istrimu. Jangan-jangan udah nggak ada lagi. Ambil dompet dan tumpang tangani. Berkati Tuhan supaya. Silakan. Jadi perhatikan. Di rumah, kau mau mengapa? Tahun Pebet itu bicara tentang deklarasi apa di rumah. Jadi penting kita perhatikan apa yang mulut kita ucapkan. Ya, penting. Karena bet itu bicara rumah. Penting ucapan apa yang kita ucapkan di rumah. Kalau saudara baca kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Beresit bara Elohim, itu bahasa Ibrani-nya. Jadi kata pertama yang dipakai di Alkitab itu Beresit. Beresit itu kata awal yang dipakai huruf bet, rumah. Jadi penciptaan pun dimulai di rumahnya Tuhan. Jadi gini, rumah itu sumber yang luar biasa. Dunia ini jadi karena di rumah Tuhan, Beresit, bet, di rumah Tuhan itu, di situ dimulai. Jadi gini, di rumah Tuhan itu, mulai Tuhan ngucap waktu itu, mulai Tuhan deklarasi di rumahnya. Deklarasi Tuhan yang pertama apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Dia ngomong, jadilah langit dan bumi jadi. Dan itu deklarasi Tuhan di rumahnya Tuhan. Kemudian apalagi deklarasi Tuhan yang berikutnya, jadilah terang. Nah itu semua penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Semuanya jadi karena apa? Ucapan, ngomong. Jadi dunia yang begitu hebat ini Tuhan gak capek buatnya. Tuhan hanya ngomong, jadilah terang, jadilah binatang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah bulan. Saya mau bikin tempat tatakan bunga aja. Itu capek luar biasa sampai sakit pinggang. Dan Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Pakai apa? Ngomong doang. Dunia dijadikan oleh karena deklarasi perkataan. Kita diselamatkan. Bukan karena kau berlutut 2 puasa 40 hari 40 malam. Bukan, karena ngomong. Mengaku dengan mulut. Ketika engkau bilang, Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku, selamat. Dunia dijadikan karena deklarasi perkataan. Kita selamat karena deklarasi kita ngomong dengan mulut kita. Kalau kalian anak muda mau jadian, perlu nggak ngomong? Emang bisa kau gitu jadian hanya karena senggol-senggolan? Gak bisa. Kalau cuma senggol-senggolan, ditendang kau sama perempuan itu, apa sih kata? Tapi ketika kau bicara, hatiku begitu damai sejahtera berada di samping. Ketika kau ngomong, jadi. Saya pernah menikah.
Berat ya. Di dalam pemberkatan nikah kami, ya, kami berdua di situ, saya sama Bro. Ada pendeta di sini. Dan pendeta itu tanya, dan kami harus ngomong. Kalau waktu itu pendeta tanya dan kami berdua nggak ngomong, jadi nggak nikahnya? Dekorasi ada, pakaian ada, mobil pengantin ada, makanan ada, tamu undangan ada, saksi ada, jadi nggak nikahnya? Enggak. Semua boleh ada, tapi kalau pengantin nggak ngomong, nggak jadi. Jadi yang paling penting apa? Dekorasi, makanan, saksi, pendeta? Enggak. Semuanya nggak penting. Yang paling utama, pengantin harus ngomong. Jadi hati-hati. Ngomong itu penting. Kalau nggak percaya, coba aja nanti siapa kalian anak muda yang mau nikah ya. Waktu ditanya sama pendeta, diam aja bisa ngomong. Itu langsung makan pendetanya, bubar. Jadi artinya apa? Ngomong itu penting, iya. Makanya perhatikan ucapanmu di dalam rumahmu. Perhatikan apa yang keluar dari mulutmu. Perhatikan apa yang kau deklarasikan. Setan dikalahkan itu karena perkataan. Jadi jangan ada orang kerasukan setan, kau ambil Alkitab biasa, Alkitab penuntun, Alkitab macam-macam, terus kau timpakan ke kepala yang kerasukan setan. Gak bisa. Kapan setan keluar? Waktu kau ngomong. Waktu ada orang yang terikat, waktu ada orang yang sedang kerasukan, sudah tinggal ngomong di dalam nama Yesus, keluar kau setan. Jadi kau harus ngomong, keluar kau setan gitu. Baru setannya keluar. Jangan kau nyanyi-nyanyi di situ. Dalam nama Yesus. Dan setannya bingung, aku mau ngapain? Tapi waktu kau bilang setan keluar, nah, keluar dia. Semua yang ada di muka bumi taatnya sama perkataan. Waktu Yesus dicobai sama setan 3 kali pencobaan itu, Yesus ngomong gak? Ngomong. Kalau Yesus diam-diam aja, setannya pun bingung. Tapi Yesus bicara, dan Yesus bicara deklarasi firman Tuhan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. It is written. Ada tertulis. Jadi oleh perkataan, setan dikalahkan. Seseorang bisa hidupnya bangkit, seseorang bisa bunuh diri dan putus asa, itu karena perkataan. Jadi kalau saudara sering ngomong sesuatu yang menjatuhkan kepada nanti coba aja, coba. Nanti kalau ada temanmu atau pasanganmu, suami istri, coba aja dekati pasanganmu dan bilang, bukan nikah, itu langsung ngamuk dia. Perkataanmu itu menentukan hidup seseorang. Banyak anak-anak yang kecewa, banyak anak-anak yang tidak terkendali hidupnya, itu karena pengaruh perkataan orang tua. Saya banyak mendengar cerita anak-anak tidak mencapai maksimal dalam kehidupannya karena memang dia ngerasa nggak diperhatikan. Tiap kali dia bicara, ngobrol dengan orang tua selalu bilang, sorry aku sibuk, Bapak lagi ada kerjaan, Mama lagi capek, Mama lagi sibuk. Jadi nggak ada perhatian sama sekali sampai anak itu berpikir, oh mungkin aku nggak diperhatikan. Akhirnya dia nggak bisa mencapai kemaksimalan dalam hidupnya. Ada yang jatuh dalam pergaulan bebas, dalam narkoba dan sebagainya. Karena apa? Karena ucapan yang dia dengar, dia nggak berhati. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Di tahun PBET ini, perhatikan apa yang kita ucapkan di dalam rumah diri kita, di dalam rumah tangga kita. Karena apa yang kita ucapkan itu menentukan apa yang terjadi di hari yang akan
Kitab Amsal bilang, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi apa yang kau gemakan dari lidahmu, dari mulutmu, itu bisa menentukan kehidupan atau kematian. Ketika Tuhan melihat gelap, Tuhan gak bahas kegelapan itu. Segelap apa dia? Atau dia tidak sedang mendeskripsikan betapa mengerikannya kegelapan itu, enggak. Dia deklarasi sesuatu yang baik. Ketika Tuhan lihat gelap, deklarasi Tuhan adalah jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ketika murid-murid ketemu sama badai yang hampir menenggelamkan mereka, yang mereka bahas apa? Badainya, mati kita, tenggelam kita. Tapi Yesus ketika dia lihat badai, Yesus deklarasi apa? Yesus bilang, diam dan tenang. Ketika Yesus ketemu sama orang yang sakit 38 tahun menderita di tepi kolam Bethesda itu, waktu Yesus tanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Dia bilang, aku sudah 38 tahun dan tidak ada orang yang turunkan aku ke situ. Yang dia bahas sakitnya, yang dia bahas ketidakmampuannya. Tapi apa deklarasi Yesus? Bangkit, angkat tilammu, jawab. Tuhan setiap kali melihat sesuatu yang gak baik, dia deklarasi sesuatu yang baik. Dia ucapkan yang baik. Jadi hari ini saya hanya mau bilang sama saudara, betul semua kita sedang menghadapi situasi sulit, situasi sukar. Tapi jangan deklarasikan kesukaranmu. Tahun PBT ini bicara tentang deklarasi kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita, di rumah kita, di mana-mana kita. Mungkin kau sedang hilang pekerjaan, atau bisnismu sedang merosot. Tidak usah bahas itu. Waktu orang tanya, gimana kabar usahamu ya, gimana lah ini pandemi. Itu yang kau ucapkan. Jangan. Ucapkan sesuatu yang baik. Pandemi boleh lanjut, tapi anugerah Tuhan jauh lebih dahsyat dari pandemi. Dan itu akan membuat aku diberkati 2 kali lipat daripada sebelum pandemi. Wow. Amin. Saya ketemu beberapa teman-teman yang cerita kesukaran-kesukaran mereka di saat pandemi. Tapi saya dan istri hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Karena jauh di kedalaman hati kami bilang begini, tapi kami nggak rasakan itu. Justru di masa-masa pandemi ini, kami terima apa yang tak mungkin. Apa yang nggak mungkin, kita terima. Karena apa? Ya kita deklarasi. Orang boleh jual rumah, ya kita beli rumah lah. Orang jual mobil, kita beli mobil. Orang jual motor, kita beli motor. Orang jual emas, kita beli emas. Apa lagi? Karena deklarasi kita, lihat sesuatu yang gak baik, kita katakan baik. Karena gereja kita Yesus baik. Di sini Yesusnya baik sekali. Amin. Jadi kalau karena situasi ini kau sedang menghadapi kesulitan demi kesulitan, ingat kita punya Tuhan Yesus yang baik. Deklarasikan sesuatu yang baik. Di tahun PB ini, ucapanmu perhatikan. Jadi apapun yang negatif terjadi, apapun yang buruk terjadi dalam hidupmu, ucapkan sesuatu yang baik. Ketika Marta dan Maria melihat Lazarus sudah dikubur 4 hari, Yesus datang. Maria bilang apa? Seandainya kamu di sini waktu kemarin. Marta ngomong apa? Udah busuk dia. Emang salah yang mereka bilang? Enggak. Bapak Ibu, apa yang kau ucapkan, sesuatu yang negatif itu enggak salah, benar, enggak salah. Tapi ketika mereka bilang dia sudah busuk, Yesus bilang apa sama yang sudah busuk itu? Lazarus, keluarlah. Keluar nggak manusia yang sudah busuk itu? Keluar. Saya nggak tahu dia jalannya begini atau umpat-umpat, saya nggak tahu. Dan saya nggak mau bahas itu. Yang saya tahu, Lazarus keluar.
Tuhan bilang sama Marta, buka kain kamar. Berjalan. Petrus ketemu sama orang lumpuh, lagi minta-minta di pental. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Ini dahsyat sekali nih Petrus ini. Orang minta-minta cuma minta uang koin. Tapi dia bilang emas dan perak. Saya nggak tahu, entah karena dia pelit, saya yakin masih ada uang di kantong dia. Ya, emas dan perak tidak ada padaku. Jadi kalau saudara ketemu pengamen dan nggak mau kau ngasih, bilang aja emas dan perak tidak ada padaku. Nah, tapi ya pastikan kau nggak pakai emas ya. Saya yakin nggak mungkin dia nggak punya uang waktu itu. Entah dia karena nggak mau ngasih, saya nggak ngerti. Tapi dia bilang begitu. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus berjalan. Orang lumpuh peminta-minta itu jalan. Orang lumpuh itu dia sibuk meyakini persoalannya. Aku lumpuh, aku nggak bisa buat apa-apa. Satu-satunya yang bisa membuat aku hidup, ngamen, minta-minta. Orang lumpuh itu hanya berharap koin, uang. Tapi Tuhan kasih apa? Kesembuhan, identitas yang baru. Orang selama ini berpikir, oh dia orang lumpuh peminta-minta. Ketika dia berjalan, dia beda. Aku sehat, aku normal, I can do the work. Aku bisa kerja. Dia tinggalkan identitas peminta. Itu kalau saudara deklarasi sesuatu yang baik. Bukan cuma hidupmu yang berubah. Ada orang yang kau akan jumpai sudah lumpuh hidupnya dan dia bilang, aku gak bisa lagi, aku gak bisa buat apa-apa. Memang gak bisa. Saya ketemu banyak orang begitu. Dan saya ketemu ada juga jemaat Yesus baik yang ngomong begitu. Ya memang saya gak bisa Pak, memang hidup saya begini. Itu artinya kau sedang lumpuh. Nah kepada orang yang lumpuh, kepada orang yang gak mampu itu, kita harus bicara apa? Ada orang yang bicara bilang, oh iya memang orang-orang kayak kau memang ya sudah memang begitu nasibnya. Kalau nggak kuat pulang kampung. Deklarasilah sesuatu yang baik. Bilang sama dia, demi nama Yesus yang ku sembah, yang ku layani, jadilah berhasil. Dan bilang sama orang itu, mulai besok buat sesuatu yang berbeda dari hari sebelumnya. Dan percaya hidupmu berhasil. Kalian yang lagi dengar ini, kalian juga semua yang di sini, saya hanya mau bilang, saya mau deklarasikan sesuatu. Besok buat sesuatu yang berbeda, kerjakan sesuatu yang berbeda, dan dengarkan baik-baik, hidupmu berubah, hidupmu akan diberkati, identitasmu berubah. Jadi sudah terlalu lama selama ini kau dilumpuhkan oleh situasi-situasi ini. Tapi hari ini demi nama Yesus saya mau bilang sama kalian, bangkit dan Tuhan merubah identitas itu. Tidak boleh lagi ada jemaat di Yesus baik yang bilang memang aku sudah begini, nasibku sudah begini. Nggak ada nasib. Yang mati aja bisa dia bangkitkan. Apalagi saudara. Coba lihat ke sebelah, udah mati bu. Bilang sama dia, kau masih hidup, bilang. Yang mati aja bisa dia bangkitkan. Identitasmu bisa dirubah Tuhan, itu tergantung apa yang kau ucapkan. Wanita pendahan yang 12 tahun dikenal orang, dihindari orang karena dia najis pendarahan. Identitasnya apa? Orang najis yang pendarahan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus deklarasi sesuatu. Ingat apa deklarasi Yesus kepada perempuan najis itu? Orang kenal dia sebagai perempuan najis yang pendarahan. Namanya gak dikenal sampai hari ini. Itu identitas yang dia bawa. Tapi Yesus deklarasi. Apa deklarasi Yesus? Hai anakku.
hari itu dia bangkit dengan kemenangan. Karena dia tahu yang menyembuhkan aku itu Bapakku. Wow. Dia kehabisan semua dengan identitas yang dia bawa. Sakit membuat habis semua. Dan yang menyembuhkan dia ngaku sebagai apa? Aku Bapak. Wow. Dia Bapak kita. Amin. Saya nggak tahu orang sedang bicara apa selama ini kepada saudara. Saya nggak tahu identitas apa yang kau bawa selama ini. Ya, di dalam pikiranmu yang membuat engkau ya memang aku begini. Saya nggak tahu udah berapa lama itu terjadi. Saya hanya mau bilang sama saudara. Hari ini ada suara dari sorga. Buka telingamu. Coba pegang telingamu, Vin. Dengarkan baik-baik. Ada seseorang dari sorga yang bilang, hai, anakku. Dan dia akan mengubah identitas. Dan yang mengubah hidupmu itu bilang apa? Aku Bapakmu. Saya bisa imajinasikan sekarang gimana wajah perempuan yang sembuh dari pendarahan itu. Awalnya dia ketakutan karena Tuhan berhenti. Dia berpikir aku sudah mengganggu dia, aku sudah membuat sesuatu yang salah. Karena apa? Dia terima sesuatu tanpa izin. Makanya Yesus bilang, siapa yang menyentuh aku? Aku rasain ada kuasa yang keluar. Perempuan ini berpikir mati aku. Tapi Yesus bilang apa? Hai. Kenapa perempuan itu ketakutan? Karena memang selama ini dia dibuang. Dia jalan kemana orang menghindar. Tapi hari itu Tuhan bilang, hai. Itu sukacitanya luar biasa sekali. Karena yang menyembuhkan dia itu terngiang-ngiang terus di telinga dia. Yang menyembuhkan aku itu Bapakku rupanya. Saya punya anak 3. Dan saya tahu gimana sikap mereka kepada saya sebagai bapak. Ada apa? Ada keyakinan yang begitu. Ketika seseorang mempercayai seseorang itu jadi bapaknya, itu sesuatu yang luar biasa. Bagi kalian yang punya bapak pasti ngerti. Ada yang bapak kalian kan? Pasti. Jadi bapak itu luar. Jadi perempuan itu dengan kegiraan, dia berpikir tadi dia kena marah, dia berpikir bahwa wah habis lagu. Tapi ternyata yang menyembuhkan itu bilang, hai. Itu deklarasi Yesus. Dan deklarasi itu berlaku kepada setiap kita. Kita punya Bapa yang baik. Jadi sejak hari ini, di tahun PB ini, selama setahun ke depan, saya berdoa engkau berjalan dalam confidence yang luar biasa. Karena apa? Ngomel pun kau diberkati. Apalagi yang kau takutkan? Ini tahun sabat, tahun istirahat, tahun tenang. Karena apa? Kau punya Bapa yang baik. Jadi deklarasi itu terus. Jadi kemanapun kau pergi, apapun yang kau kerjakan, apapun yang sedang kau jalin, kau ingat, aku punya Papa yang hebat. Anak saya nggak pernah takut apapun, nggak pernah takut kebutuhan apapun, karena dia percaya Bapakku hebat. Anak saya nggak pernah ada yang nggak pernah berpikir bapaknya nggak punya uang. Kalau saya tunjukin dompet saya nggak ada uang, Ipan akan bilang apa? Itu ada ATM. Bagi anak saya, asal saya masukkan kartu ATM itu ke ATM manapun, uangnya pasti keluar. Karena memang nggak pernah saya bawa mereka untuk ngecek ATM pas lagi kosong isinya. Selalu saya bawa pas lagi ada di sana. Jadi mereka tahu ada. Dan itu yang membuat mereka confidence dan yakin. Dan Bapa yang kita sembah itu jauh, bahkan jauh sekali lebih dahsyat daripada saya. Dan Tuhan yang hebat itu bilang, engkau anakku, my beloved
son, my beloved daughter. Jadi beloved itu sangat dikasih. Jadi kalau saudara pengen mengerti apa arti beloved itu, contohnya ini anak saya Isa ya. Jadi kalau ada nyamuk satu nginggap sama dia, itu bisa saya bawa pedang yang 2 meter untuk bunuh nyamuk. Saking sayangnya saya sama dia. Jadi kalau pas lagi dia tidur saya harus jagai, jangan sampai ada lecet sedikit pun. Itu beloved. Itu makanya kenapa kita percaya kita sangat dikasihi Tuhan. Bayangin, sorga itu begitu indah, begitu tenang, begitu luar biasa. Tuhan dipuji-puji, Tuhan dimuliakan di sana. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan sorga. Untuk apa? Beresin anaknya yang sedang jatuh dalam dosa. Apa yang harus dia bayar? Mati di kayu salib. Dan dia harus menyangkal kodrat ilahinya. Tuhan masa mati? Saya percaya Yesus bergumul. Dan dia berpikir, masa sih aku harus mati? Setan mulai ngejeli, mati kau. Itu bergumul dia antara identitas ilahi atau sayangnya sama manusia. Tapi Tuhan membuang keilahiannya. Itu yang dikatakan di dalam kitab, dalam surat Paulus. Tidak menganggap keilahiannya, turun sebagai manusia mati di Yesus. Itu bergumul berat. Dia tinggalkan keilahiannya, dia harus mati di kayu salib. Setan ngejek dan bilang apa? Tuhan kok mati. Tapi bagi dia nggak apa-apa, lu mau ngejek gua nggak apa-apa. Yang penting anakku selamat. Jadi apa yang Tuhan korbankan bagi kita? Nyawanya, harga dirinya, semua. Demi siapa? Demi saya dan saudara. Itu makanya saya berani bilang, you are the beloved son and daughter. Sangat dikasih. Itu makanya kita bilang rambut di kepalamu pun dia hitung. Kurang kerjaan banget itu Tuhan ngitung rambut. Kok sampai-sampainya rambutmu dihitung, saking sayangnya dia. Pokoknya apa yang gak penting dia kerjain. Gitu. Itu saking sayangnya Tuhan. Dan Tuhan yang seperti itu yang bilang, engkau anak. Itu deklarasi surga. Dan itu sudah lama dia bilang. Hari ini saya ulang kembali. Saya, saudara yang dengar ini, you are beloved son and daughter. Walaupun kadang saya jatuh, Pak, iya. Walaupun bukan kadang, walaupun tiap hari kau jatuh, dia sudah mati bagimu. Walaupun cuma saya seorang diri di muka bumi, iya. Saya pernah dengar suara itu bicara ke hati saya pribadi. Dalam satu komunikasi mungkin 20 tahun yang lalu, saya masih sekolah kitab waktu itu. Dalam doa dan perenungan saya tanya Tuhan begini, Tuhan, kalau cuma aku seorang diri di muka bumi ini, masih maunya kau turun dan mati bagiku? Dan di hati saya Tuhan bilang, ya, karena aku sangat mengasihi. Jadi bukan karena ada 7 miliar manusia di bumi ini baru dia mati. Enggak, satu pun. Coba lihat di sebelahmu, bilang sama dia, kita disayang banget sama Tuhan. Jadi apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan? Maka deklarasi. Jadi yang kau ucapkan tiap hari adalah, aku dikasihi, aku diberkati, aku luar biasa. Itu yang perlu kau deklarasikan. Maka hidupmu berubah. Semua orang yang Yesus deklarasi kepada orang itu, sejak itu hidupnya gak pernah sama lagi. Yesus pernah ketemu sekelompok nelayan yang kecewa. Mereka cukup ahli, gak dapat ikan semalam-malaman. Dengan patah semangat, dengan lemas, mereka memperbaiki jaringnya. Bukan pada waktu menjala, Yesus bilang sama mereka, yuk agak ke tengah dikit, tebarkan jalan. Mereka dapat ikan, 1 kapal penuh. Dan Yesus bilang apa kepada sekelompok nelayan yang tadinya kecewa itu?
Mereka bukan nelayan berhasil loh, dengarkan baik-baik. Yesus tidak memilih murid-muridnya dari nelayan yang paling sukses, enggak. Saya baru ingat ini. Ini yang disebut pewahyuan. Nah, yang gini-gini perlu kalian catat ini. Dan saya bersyukur ada rekaman sekarang. Jadi saya waktu dengar khotbah saya kembali, saya dikuatkan. Nah, ini pewahyuan. Kalau saudara lihat di Alkitab, Yesus nggak pernah cari muridnya dari orang-orang hebat. Nelayan itu nelayan kecewa, nelayan yang gagal. Tapi orang gagal itu, nelayan gagal itu Yesus bilang apa? Kamu penjala ikan, kujadikan penjala manusia. Kata, dahsyat itu. Itu makanya mereka tinggalin semua. Naik pangkatnya tinggi banget gitu loh. Penjala ikan jadi penjala manusia. Dan Yesus bukan sekarang perusahaan manapun, termasuk gereja, termasuk saya. Saya kalau merekrut orang, pasti yang saya cari, kau bisa apa? Dan kita mau belajar seperti Yesus. Yang dicari bukan orang-orang hebat, gagal. Dan orang gagal itu, yang pertama orang gagal itu diberkatinya, yang kedua langsung naik pangkatnya di gua. Dahsyat. Matius, pemungut cukai, itu jadi murid Yesus. Dalam kitab Lukas disebut namanya sebagai Lewi. Lewi artinya apa? Imam. Harusnya dia imam. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarganya. Makanya orang ini pemungut cukai itu preman loh, preman. Mungut-mungut pajak. Jadi ada orang dalam, pajak gitu, preman. Bayangin kan, ini anak pendeta, dia naik imam jadi preman. Itu kacau banget. Kepala preman dia. Karena Yesus ketika menjumpai dia di rumah cukai, dia bilang sama Matius, ikut aku. Jadi muridnya, imam yang gagal. Kalau kita dengar pendeta, preman jadi pendeta, itu mantap. Lewi ini, Matius ini, bukan yang nulis kitab Matius ya, Matius mengusulkan itu. Dia ini anak pendeta, keturunan imam, jadi preman. Saya kalau lihat, saya sebagai pendeta, lihat anak sekolah kita jadi preman, saya bilang ke laut aja lah kau. Tapi Yesus, Tuhan tolong saya. Karena saya ketemu banyak anak sekolah kita begitu. Kesal iya. Dan saya berpikir udah ke laut aja. Tapi yang Tuhan ingatkan kita, walaupun ada orang yang tadinya mungkin labelnya hamba Tuhan, tiba-tiba kacau, murtad jadi preman, yang begitu dicari Tuhan, dicari. Bukan cuma diselamatkan, Tuhan bilang apa? Jadi muridku. Waduh, saya pikir rata-rata begitu. Satu-satunya murid Tuhan yang dipanggil dalam keadaan yang baik, Yudas Iskariot. Dia punya keahlian akunting yang luar biasa. Yudas Iskariot itu orang yang paling hebat secara, pokoknya yang paling bagus lah seratanya. Tapi dia juga yang berniat. Saya mulai murid-murid Yesus itu semua orang-orang yang gagal, yang gak bisa diandalkan, dipilihnya jadi murid. Apa deklarasi Tuhan kepada orang-orang gagal itu? Ikut aku jadi muridku. Deklarasi Tuhan itu mengubah hidup mereka. Dan sekali lagi saya mengingatkan, deklarasikan sesuatu yang baik, maka hidup akan menjadi luar biasa. Dan hari ini saya berdoa, orang tua di rumah, deklarasikan yang baik tentang anak-anak. Suami, deklarasikan sesuatu yang baik tentang anakmu, tentang istri. Istri, deklarasikan sesuatu yang baik tentang anak-anakmu, tentang suami. Ketua-ketua komsel, deklarasikan sesuatu yang baik tentang anggota-anggota komselmu. Ya, kalaupun kau ketemu ada orang yang malas, ada orang yang begini, ada orang yang begono, tidak usah lagi ucapkan itu. Kalau ketemu bilang sama dia, kau orang luar biasa, kau orang yang paling rajin dan sebagainya. Deklarasi.
Karena di tahun pebet ini, apa yang kita ucapkan itu menentukan talenta. Kita berdoa. Bapak, terima kasih